Saya akan menceritakan kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tunggu lanjut. Saya akan menceritakan kisah tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun gajah. Dan pada tahun 550 Masehi, beliau dilahirkan dari suku Quraisy, suku yang terpandang. Ulang. Ayo, sudah banyak. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, bertepatan dengan anjir. Udah. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang terhormat dan paling terpandang di tengah masyarakat kota Mekah. Beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya telah meninggal ketika ibunya mengandung usia 2 bulan. Setelah melahirkan, sang ibu membawa anak tersebut pada kakeknya, yaitu Abu Thalib. Betapa gembiranya sang kakek yang mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi itu ke dalam Ka'bah. Ia berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Rasulullah SAW. Kasih kuat suara. 3. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Mekah pada waktu itu. Dan nama ini adalah nama yang pertama kali digunakan oleh manusia di muka bumi. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Selain menyusu pada ibunya, ia juga disusukan kepada Suwaibah. Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat kota waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Kan. 3. Dipilihlah seorang wanita bernama Halimah binti Abi Shu'aib. Dia berasal dari suku Sa'ah bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'adiyah. Pada awal mulanya Halimah enggan untuk menyusui Muhammad karena Muhammad merupakan anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Akan tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ah. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Muhammad dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri, udaranya segar, yaitu lembah Bani Sa'ah. Hal itu tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Muhammad, baik secara fisik maupun kejiwaan.
Pada saat Muhammad berusia 5 tahun, pada saat dia masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa itu dikenal dengan istilah Syekh Sadar, yaitu pembelahan dada. Suatu hari ketika Muhammad kecil bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Ia lalu dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil. Selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Seraya Jibril berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati itu dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempatnya semula. Sementara itu, teman-teman mainnya yang lain melaporkan kejadian itu kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh. Maka mereka bergegas menghampiri tempat kejadian Muhammad bermula. Di sana mereka mendapatkan Muhammad dalam keadaan pucat. Halimah merasa sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad. Akhirnya ia memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah. Dengan berat hati dikembalikan Muhammad kepada ibunya. Setelah berapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km. Mereka ditemani oleh Ummu Aiman, dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan. Setelah itu, mereka kembali pulang ke Mekah. Namun dalam perjalanan, ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abuwa yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Setelah ibundanya meninggal, Muhammad diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Sang kakek sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih sangat kecil. Maka dibawalah cucunya itu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya sendiri. Mereka hanya berani duduk di sisinya saja. Namun Muhammad SAW yang saat itu masih berusia kecil, justru bermain dan duduk di atasnya. Karuan saja, paman-pamannya segera mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal itu, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, anak ini punya tempat kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah kembali duduk di atas tempat duduk kakeknya. Ya. Melihat apa yang dia lakukan, tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Muhammad. Saat Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia di kota Mekah. Namun sebelum wafat, ia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh pamannya dari pihak ayahnya, yaitu Abu Talib. Kini Muhammad berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya.
Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain. Bahkan Muhammad disayangi dan dimuliakan. Begitulah Abu Thalib selalu berada di sisi Muhammad, merawatnya, melindunginya dan membelanya. Dah, kita langsung ke Nabi. Tiga. Dan masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui dengan kehidupan yang sangat berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Muhammad mengembalikan kambing penduduk Mekah untuk mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah. Khadijah adalah wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu. Usahanya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Melihat kejujuran dan keluhuran budi pekerti Muhammad, Khadijah menawarkan kepada Muhammad untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Muhammad menerima tawaran itu, maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya yang bernama Maisyarah. Maisyarah ditugaskan untuk menemani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan perdagangannya. Perlu diketahui bahwa Maisyarah adalah laki-laki karena nama itu pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki. Berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Setelah sekian lamanya berdagang di negeri Syam, Muhammad kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal itu, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Muhammad. Apalagi setelah Maisyarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran, dan kecerdasan yang disaksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-cari. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin suku yang berusaha melamarnya. Kenapa sampai sini nih? Belum ada yang Khadijah terima. Akhirnya masalah itu segera ia sampaikan kepada sahabatnya, yaitu Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Muhammad dan memohon agar Muhammad bersedia menikahi Khadijah. Muhammad pun setuju. Ia memberitahu paman-pamannya, lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarkannya untuk Muhammad. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan juga pemimpin suku Mudar. Pada saat pernikahan itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Muhammad berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat untuk membongkar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk. Di mata masyarakat Quraisy, kedudukan Ka'bah sangat agung, sangat mulia, sehingga mereka sepakat agar biaya pembugaran Ka'bah diambil dari harta yang halal saja. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, harta riba, dan juga dari hasil menzalimi orang lain. Tiga. Sabar. Cipi cepat Udah. cubu. Pada awalnya bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu
mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisinya semula. Semua orang berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan supaya keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun sepakat atas kehendak Allah. Ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Muhammad. Udah, skip, udah kelewatan.